Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang simpan edit hapus atau CRUD PHP dan database MySQL plus Bootstrap 4 sebagai tampilannya ya. Nah, di mana video sebelumnya kita sudah berhasil membuat tampilan seperti ini ya, tampilan form dan daftar mahasiswa. Kemudian kita juga sudah berhasil menampilkan data kita dari database ya. Jadi ini database yang sudah kita buat yaitu DB latihan, kemudian tabelnya TMHS. Kemudian kita juga sudah berhasil menampilkan datanya ya. Jadi kita sudah berhasil menampilkan data dari database. Kemudian kita juga sudah buat fitur simpan ya. Sampai sini kita sudah buat fitur simpan. Nah, lalu kita akan melanjutkan untuk edit dan hapus ya. Nah, jadi kita akan buat seperti ini. Ketika saya klik edit ya, maka datanya akan masuk ke dalam sini ya. Datanya akan masuk ke dalam sini, dan ketika saya klik hapus, maka datanya akan terhapus seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman buka teks editornya kembali ya. Silakan teman-teman buka teks editornya kembali, lalu arahkan ke index.php ya. Arahkan ke index.php. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita setting dulu untuk yang tabelnya ya. Untuk button yang ini kita akan masukkan linknya. Sementara kan belum ada nih linknya ya. Nah, kita akan masukkan linknya. Caranya seperti apa? Caranya itu silakan teman-teman arahkan lagi ke tabelnya. Untuk edit dan hapus ini kita tambahkan seperti ini. Untuk editnya silakan teman-teman tambahkan index.php, kemudian tanda tanya, lalu hal atau halaman sama dengan edit ya. Nah, ini yang membuat program kita tahu bahwa kita akan mengedit data. Kemudian kita tambahkan dan ya, dan ID sama dengan lalu tag PHP kita. String data di sini ID MHS. Nah, kita akan mengubah data kita berdasarkan ID yang dipilih gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya. Di refresh. Nah, jadi pada saat saya klik edit ya. Nah, maka di sini akan ada hal sama dengan edit dan ID-nya sama dengan 7. Berarti data yang saya pilih adalah yang ber-ID 7. Kalau misalnya saya pilih data yang lain, misalnya Muhammad Ardi ini, kalau saya klik, nah Muhammad Ardi ID-nya adalah 4. Nah, jadi inilah yang memicu kita untuk edit data, dan editnya berdasarkan apa ya? Kita akan menggunakan berdasarkan ID ya, seperti itu. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini, silakan teman-teman kembali ke PHP-nya ya, di paling atas ya, seperti ini. Di bawah sini kita akan uji ya, kita akan uji seperti ini. Karena kita akan menampilkan datanya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya kasih keterangan pengujian jika tombol edit atau hapus diklik. Nah, jadi ketika tombol edit atau hapus diklik, maka coding ini yang akan dieksekusi gitu ya. Nah, saya kasih pengujian seperti ini. If isset, kemudian var-nya apa? String get, lalu di dalamnya hal ya. Jadi jika string get halnya ini tidak kosong atau diset ya, maka dia lakukan pengujian apa? Nah, di sini kita kasih lagi pengujian atau keterangan ya. Tampilkan data yang akan diedit ya. Nah, seperti itu. Kita uji juga ya. If, jadi jika di set string halnya, kemudian kita uji lagi apakah dia mau diedit atau dihapus gitu ya. Nah, string get jadi if string get hal sama dengan editnya huruf kecil aja ya, karena kita di set sini halnya itu huruf kecil. Yang ini yang akan kita uji ya.
Jadi halnya ini kita ambil, kemudian isiannya itu adalah edit. Ini yang kita uji. Nah, jadi jika string get hal sama dengan edit, maka apa yang dilakukan? Maka sini ya, harusnya ini pengujian ya. Pengujian jika edit data ya. Nah, maka di sini tampilkan data yang akan diedit. Nah, seperti itu. Cara nampilkannya gimana? Cara nampilkannya gini, kita buat dulu variabel string tampil sama dengan mysql, kemudian query, kita panggil koneksi database-nya string koneksi, kemudian koma. Nah, query-nya apa? Query-nya select, tampilkan bintang from dari tabel mana? TMHS where berdasarkan apa? Berdasarkan ID MHS sama dengan apa? Sama dengan string get ID. Nah, string get ID ini dari mana? String get ID itu dari sini ya. String get ID itu dari URL kita di sini. Nah, ini ya. Ini yang akan ditangkapnya. ID 4, ID 7, ID 2 sampai dengan seterusnya ya. Berdasarkan ID data yang kita pilih. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tampung dalam sini. Jadi kita perintahkan query ini untuk menampilkan data dari TMHS berdasarkan ID MHS sama dengan ID yang ditangkap tadi, yaitu ID-nya 4 misalnya, gitu ya. Kalau sudah, kita tampung lagi ke dalam variabel data ya. Kita tampung lagi ke dalam variabel data. String data sama dengan mysql fetch array berdasarkan mana? Berdasarkan variabel tampil. Kemudian kita uji if string data maka, nah ini jika data ditemukan maka data ditampung dulu ke dalam variabel. Nah, jadi data yang ditemukan kita tampung dulu ke dalam variabel ya. Nah, berarti string vName atau variabel name itu sama dengan string data name. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tampung dulu vName ini artinya variabel name sama dengan menampung data itu dari sini, kemudian name ini dari field ya, field tabel. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, kita tampung lagi string v nama, dia akan menampung data nama. Kemudian string v alamat, dia akan menampung string data alamat. Kemudian string v prodi, dia akan menampung string data dari prodi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jika datanya ditemukan, maka dia akan menampungkan ke dalam variabel ini ya. Jadi kita tampung ke dalam variabel vName, vNama, vAlamat, dan vProdi itu dari string data name, nama, dan alamat dan prodi itu dari tabel seperti itu. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini, kita lanjutkan untuk menampilkan ke dalam sini ya, ke dalam inputan. Sebelumnya kita coba lihat dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita klik, belum terjadi apa-apa ya, karena kita masih menampungnya ke dalam variabel, belum ditampilkan ke dalam inputan kita sini ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan setelah name ini ya, setelah name ini kita tampilkan atau kita ketikkan seperti ini, value. Nah, value ya, bukan tidak ada s-nya ya, value aja. Kemudian kita panggil tag php sama dengan string vName. Nah, vName ini dari mana? vName itu dari sini ya. Nah, jadi ini yang akan kita tampilkan ya. Kemudian ini kita boleh copy paste. Ini saya copy, kemudian pastekan untuk nama. Berarti di sini vNama. Lalu untuk alamat kita tampilkan, untuk alamat di sini ya,
bukan menggunakan value ya, kita menggunakan di sini. Jadi text area di sini kita isikan v alamat. Nah, jadi tidak menggunakan value untuk text area ya. Lalu selanjutnya itu kita buat untuk program studi, kita buat seperti ini. Value, kemudian di sini v prodi ya. Nah, jadi value-nya itu kita tampilkan berdasarkan variabel di atas, kemudian di sini juga kita tampilkan berdasarkan v prodi ya, atau variabel yang kita sudah deklarasikan di atas. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, makanya muncul ya, maka datanya muncul ya. Nah, kalau misalnya saya klik misalnya Muhammad Baba ini, saya klik edit, maka di sini datanya muncul Muhammad Baba. Kalau misalnya saya klik Muhammad Uwais, edit, maka muncul Muhammad Uwais. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalnya saya klik tombol simpan, dia itu bukan menyimpan baru, tapi mengedit data. Nah, caranya seperti apa? Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita naik ke sini ya. Kita pengujian di sini. Nah, namun sebelumnya kita coba lihat dulu, kayaknya ada. Nah, jadi kan di sini kita kan mau mengosongkan nih. Nah, ternyata dia muncul pesan seperti ini. Ini artinya apa? Ini sebenarnya bukan error, ini pemberitahuan, notice ya, bahwa vnim ini tidak ada isinya alias kosong. Nah, cara menghandle-nya itu salah satunya begini ya. Kita tambahkan simbol add di depan variabel kita ya. Jadi kita tambahkan simbol add di variabel kita. Sebenarnya ini cara yang tidak disarankan, cuma bisa kita lakukan ya. Nah, jadi silakan teman-teman, ini pilihan aja ya, mau buat caranya seperti apa. Kita tambahkan add seperti ini ya, biar tidak muncul pesan seperti tadi. Nah, semua variabel kita tambahkan seperti itu. Oke, kalau sudah silakan di save. Kalau saya refresh di sini, maka datanya akan pesannya akan hilang ya. Jadi kalau saya klik edit, kemudian saya klik simpan data sukses, kemudian datanya kosong ya, seperti ini ya. Nah, ini kan harusnya tidak terjadi nih ya. Jadi ini harusnya tidak terjadi. Gimana caranya? Kalau saya klik edit, kemudian saya klik simpan, itu bukan simpan baru, tapi teredit ya. Caranya, silakan teman-teman kembali ke atas ya, ke pengujian. Jika tombol simpan diklik ini, kita buat seperti ini. Nah, ini kita enter dulu ya, kita ambil spasi di atas sini. Kemudian di sini kita kasih keterangan. Pengujian apakah data akan diedit atau disimpan baru. Nah, seperti itu ya caranya. If, kita uji lagi. If string get, kemudian di sini hal sama dengan edit. Nah, jika string get halnya sama dengan edit, maka data akan diedit. Gitu ya keterangannya ya. Kemudian else. Nah, selain itu data akan disimpan baru. Nah, data akan disimpan baru ini kita masukkan yang ini ya. Jadi yang ini itu silakan teman-teman blok mulai dari simpan sampai dengan penutup else ini. Silakan di blok, kemudian di Ctrl X ya, atau di cut. Kemudian pindahkan ke sini, data akan disimpan baru. Nah, kemudian ini kita tinggal rapikan. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke, ini penutupnya. Nah, untuk di atas ini kita boleh copy yang ini ya. Kita boleh copy yang ini, kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti itu ya. Ini saya hapus. Oke. Sudah seperti itu. Oke, ini kalau misalnya kita mau ngedit, maka dia akan masuk ke sini. Kalau misalnya tidak, berarti kita akan simpan baru ya. Nah, untuk edit itu gimana? Simpan ini kita ganti dulu menjadi edit ya. Kemudian di sini juga menjadi edit. Kemudian simpan jika edit sukses gitu ya. Kemudian edit MySQL,
Sini query-nya ini saya hapus ya. Ini saya hapus, saya ganti menjadi seperti ini. Untuk update ya, untuk edit caranya seperti ini. Update, kemudian nama tabel kita apa? TMHS, set apa yang mau diupdate ya. Yang mau diupdate adalah field name sama dengan, nah ini dari field tabel, kemudian di sini dari inputan string post, kemudian name, kemudian koma. Ini boleh di copy paste ya. Ini boleh di copy paste. Copy paste, kemudian ini diganti name menjadi nama ya. Oh sorry, ini t-name, ini t-nama ya. Ada t-nya karena kita menggunakan name, textbox kita menggunakan t-name, t-nama gitu ya. Oke, kalau sudah selanjutnya nama, alamat, kemudian ini prodi ya. Oke, kalau sudah ini dihapus komanya yang terakhir. Kalau sudah, kita tampung lagi seperti ini. Kemudian kita tambahkan where ya. Where berdasarkan apa? Berdasarkan ID MHS sama dengan string get ID. Nah, jadi kita perintahkan query ini untuk mengupdate data kita. Data apa? Data name, nama, alamat, prodi. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID MHS sama dengan ID yang ditangkap menggunakan get ID seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita coba ini pesannya kita ganti ya. Simpan data sukses menjadi edit data sukses. Kemudian di sini juga edit data gagal jika prosesnya gagal. Kalau sudah, silakan disimpan. Kemudian ini saya refresh. Saya coba ya. Misalnya ini Cima ya. Ini saya ganti NIM-nya menjadi 51, kemudian prodinya saya ganti menjadi TI, namanya saya ganti menjadi Herman. Oke, kalau sudah saya simpan, klik tombol simpan, maka pesannya akan berubah menjadi edit data sukses. Kalau saya klik OK, maka namanya berubah menjadi Herman, kemudian NIM-nya juga berubah menjadi .51 dan prodinya juga berubah menjadi TI ya. Nah, jadi sampai sini edit data kita sudah berhasil ya. Jadi kalau misalnya saya mau ganti lagi, misalnya Herman tambah Syah ya. Kalau saya klik simpan, maka datanya akan teredit, bukan tersimpan baru seperti itu ya. Lalu di sini juga datanya berubah menjadi Herman Syah. Nah, jadi seperti itu ya. Cukup mudah bukan ya untuk editnya. Jadi ini memang perlu ketelitian untuk membuat seperti ini ya, karena sudah mulai banyak codingan kita ya. Jadi jangan pusing melihat coding seperti ini. Oke, yang terakhir kita akan membuat tombol hapus ya. Tombol hapus gimana cara buatnya? Caranya sama seperti yang tadi. Silakan teman-teman kembali ke tabel ya. Ke tabel kita akan setting linknya. Kemudian di situ kita tambahkan seperti ini. Di sini ya. Di sini kita tambahkan seperti ini. Index titik PHP, kemudian tanda tanya, halnya sama dengan apa? Yang tadi kan edit. Nah, ini adalah hapus. Kemudian dan ID-nya sama dengan, nah kita tampung atau kita ambil dari string data, kemudian ID MHS. Nah, seperti itu. Nah, namun ini belum selesai sampai sini. Kita akan menampilkan alert ya, atau pesan ya, pesan pilihan. Apakah kita mau mengedit, apakah kita mau menghapus atau tidak ya. Jadi ada pesan konfirmasi dari JavaScript. Caranya gini. Jadi ini kita tambahkan on click sama dengan, kemudian di sini return, lalu spasi confirm ya. Nah, ini confirm. Ini salah satu fitur dari JavaScript ya. Kemudian di sini kita tambahkan pesannya ya. Ini saya enter lah ya.
Ini saya enter biar jelas. Nah, ini on click, kemudian return confirm. Pesannya apa? Pesannya apakah yakin ingin menghapus data ini. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya dia klik yes, maka datanya akan terhapus. Jika dia klik no atau batal, maka datanya tidak akan terhapus. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian saya refresh di sini. Coba kita klik hapus. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini ya, pesan confirm seperti ini. Apakah yakin ingin menghapus data ini? Kalau saya pilih OK, maka dia akan menghapus datanya. Nah, cuma di sini kan belum kita tambahkan fitur hapus data ya. Jadi dia hanya menampilkan link ini. String halnya sama dengan hapus, kemudian ID-nya sama dengan 8 yang akan kita hapus. Nah, namun kalau misalnya pesan ini kita klik batal, maka dia tidak akan merefresh atau dia tidak akan menghapus data. Oke, kita coba hapus datanya. Kita tambahkan query-nya di sini ya. Kita tambahkan query-nya di sini. Pengujiannya, if string get hal sama dengan edit, maka dia akan menampilkan untuk edit data. Kita tambahkan di sini ya, else. Nah, ini kan penutupnya ya. Jadi hati-hati ya, ini penutup dari if string get ini. Jadi else-nya kita tambah di bawah, else. Kemudian else if, kemudian ini string get ya, string get hal sama dengan hapus, maka dia akan persiapan hapus data. Nah, query-nya gimana? Kita tampung dulu, string hapus sama dengan mysql query, kemudian kita panggil koneksinya, lalu kita panggil query-nya. Query-nya apa untuk hapus data? Yaitu delete from, nama tabelnya tmhs, where, berdasarkan apa? Berdasarkan ID mhs, sama dengan apa? Sama dengan string get, kemudian ID. Nah, jadi seperti itu ya. Delete from tmhs, where ID mhs sama dengan string get ID. Seperti itu ya. Kalau sudah, kita uji ya. If, jika string hapus ya, jika hapusnya berhasil, maka kita akan tampilkan pesan yang ini ya. Ini kita boleh copy paste pesannya, kemudian di sini kita pastekan ya. Jadi jika string hapus atau jika hapusnya berhasil, maka kita akan tampilkan pesan alert hapus data sukses ya. Hapus data sukses. Kemudian dokumen titik locationnya kita kembalikan ke index atau kembalikan ke halaman kita ya. Kalau sudah, silakan di save. Saya coba edit dulu ya. Misalnya Hermansa bin apa gitu ya, bin Herman misalnya. Oke, kalau sudah, silakan disimpan. Nah, maka datanya berubah, Hermansyah bin Herman. Kemudian kalau saya mau klik hapus, apakah yakin akan hapus data ini? Jika saya pilih OK, maka hapus data sukses, kemudian datanya akan hilang. Gimana kalau misalnya saya mau hapus data Cimani? Kalau saya klik hapus, misalnya klik batal, oh tidak akan terhapus. Kalau saya klik hapus lagi, kemudian saya klik OK, maka datanya akan terhapus seperti itu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat CRUD kita ya. Jadi kita sudah berhasil membuat simpan ya. Kita sudah berhasil membuat simpan, kemudian edit dan hapus data. Kita juga sudah berhasil menampilkan data yang sudah diedit atau dihapus atau disimpan baru seperti itu ya. Nah, jadi cara ini cukup mudah bukan ya? Jadi kita sudah berhasil membuat simpan, edit, hapus dalam satu halaman PHP ya. Silakan teman-teman pelajari, silakan teman-teman kembangkan ya. Ini cuma dasar ya. Boleh teman-teman explore lagi. Silakan selalu latihan dan belajar karena itu akan sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Jika kita sudah dapat project ya, kita akan dimudahkan dengan hal-hal dengan latihan seperti ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat kita nantinya.
Jadi jangan malas belajar, dan jangan malas untuk latihan. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.